Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Muhammad Irgi Firmansyah Juang dari Prodi Manajemen 24C dengan NIM 24601065. Nah, di video kali ini saya ingin membahas tentang ketahanan nasional. Nah, apa saja sih poin-poin penting dari ketahanan nasional? Yang pertama itu pengertian ketahanan nasional. Yang kedua, sifat ketahanan nasional. Yang ketiga, asas-asas ketahanan nasional. Yang keempat, tantangan pertahanan nasional. Yang kelima, urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Yang keenam, pembinaan ketahanan nasional. Yang ketujuh, ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Dan yang terakhir, ketahanan nasional dan globalisasi. Nah, itulah beberapa poin penting terkait pembahasan dari ketahanan nasional. Nah, sebelum masuk ke poin pentingnya, apa sih latar belakang dari ketahanan nasional? Nah, ketahanan nasional merupakan konsep strategis yang mencerminkan kemampuan suatu negara dalam menjaga kelangsungan hidup, eksistensi, dan kedaulatannya dari berbagai ancaman baik dalam luar maupun dalam negeri. Dalam konteks Indonesia, ketahanan nasional menjadi sangat penting mengingat posisi geografis yang strategis, kekayaan sumber daya alam, serta keragaman budaya dan suku bangsa yang rentan terhadap konflik dan perpecahan. Oleh karena itu, konsep ini menjadi landasan utama dalam penyusunan kebijakan nasional di berbagai bidang. Di tengah dinamika global saat ini, Indonesia menghadapi berbagai tantangan, mulai dari ancaman militer dan ideologis hingga krisis ekonomi dan gangguan keamanan cyber. Ketahanan nasional tidak hanya terbatas pada pertahanan militer, tetapi juga mencapai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, serta lingkungan. Pemahaman holistik terhadap ketahanan nasional menjadi kunci dalam menjaga stabilitas negara. Selain itu, era globalisasi membawa dampak positif sekaligus tantangan terhadap ketahanan nasional. Arus informasi yang cepat, intervensi asing, serta keterbukaan ekonomi memengaruhi kemandirian dan stabilitas bangsa. Ketahanan nasional yang lemah menyebabkan ketergantungan dan melemahnya jati diri bangsa. Oleh karena itu, penguatan seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi sangat penting dalam mendukung ketahanan nasional yang tangguh. Peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan memperkuat ketahanan nasional juga sangat krusial. Pemerintah, akademisi, tokoh masyarakat, dan warga negara harus memiliki pemahaman dan kesadaran yang sama terhadap pentingnya ketahanan nasional sebagai pilar utama keberlangsungan negara. Pendidikan wawasan kebangsaan, pelatihan bela negara, serta penguatan nilai-nilai Pancasila menjadi instrumen penting dalam membangun ketahanan nasional dari akar rumput. Nah, itulah latar belakang dari ketahanan nasional. Selanjutnya masuk di poin yang pertama. A. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa dalam menghadapi segala bentuk tantangan, ancaman, gangguan, dan hambatan yang datang dari dalam maupun luar negeri. Agar tetap mampu mempertahankan kelangsungan hidup negara, keutuhan wilayah, serta kedaulatan bangsa dalam mencapai tujuan nasional. Secara umum, ketahanan nasional merupakan kemampuan dan kekuatan menyeluruh suatu negara untuk menjamin keberlangsungan hidup dan pertumbuhan secara mandiri, bertaut, adil, dan makmur. Ketahanan mencakup berbagai aspek penting kehidupan, antara lain ideologi, kepercayaan atau dasar negara, atau biasa disebut dengan Pancasila. Kedua, stabilitas politik dan pemerintahan. Yang ketiga, ekonomi, kemampuan mandiri dalam membangun dan kesejahteraan sosial, identitas, dan nilai-nilai budaya bangsa. Dan yang terakhir, pertahanan dan keamanan untuk menjaga negeri. Nah, adapun pengertian ketahanan nasional menurut para ahli. Yang pertama, menurut Prof. Dr. Suryo Subroto, ketahanan nasional adalah kondisi dinamis suatu bangsa yang berisi keuletan dan ketangguhan.
yang mendukung kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik dari luar maupun dalam negeri. Nah, menurut Dr. Handes Antasari, ahli politik dan pertahanan, ketahanan nasional merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin keberlangsungan hidupnya melalui pendekatan kekuatan nasional secara menyeluruh yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, itulah tadi penjelasan dari poin yang pertama. Selanjutnya masuk di poin yang kedua, sifat ketahanan nasional. Nah, adapun sifat-sifat ketahanan nasional ada 10. Yang pertama itu mandiri. Sifat pertama dari ketahanan nasional adalah mandiri, yang berarti bahwa bangsa Indonesia harus memiliki kemampuan untuk berdiri di atas kaki sendiri. Nah, dalam konteks globalisasi saat ini, sifat mandiri menjadi tantangan tersendiri, mengingat adanya ketergantungan ekonomi antar negara. Namun, bangsa yang tangguh harus mampu mengelola hubungan luar negeri tanpa keahlian kedaulatan. Yang kedua, dinamis. Artinya, dapat berkembang dan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan strategis, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ancaman dari tantangan terhadap negara selalu berubah dari waktu ke waktu, seperti ancaman cyber, terorisme, perubahan iklim, hingga ketimpangan ekonomi. Nah, oleh karena itu, ketahanan nasional harus mampu beradaptasi dengan cepat dan tepat agar tidak tertinggal dalam menghadapi perkembangan zaman. Sifat dinamis ini juga mencerminkan bahwa ketahanan nasional bukan konsep yang statis, melainkan harus terus dievaluasi dan diperbarui sesuai kebutuhan. Nah, masuk di sifat yang ketiga, wibawa. Wibawa berarti ketahanan nasional harus mampu memberikan pengaruh dan rasa segan bagi pihak lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Wibawa muncul dari kemampuan bangsa dalam menjaga stabilitas, penegakan hukum, diplomasi yang kuat, serta keunggulan moral dan budaya. Ketika sebuah negara dihormati oleh bangsa lain, maka ancaman dan gangguan terhadap kedaulatan dapat diminimalisir. Selain itu, wibawa juga mencerminkan kekuatan moral bangsa yang mampu mempengaruhi pihak lain tanpa kekerasan. Nah, sifat yang keempat, konstitulatif. Ketahanan nasional Indonesia bersifat konstitulatif, yang berarti penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan didasarkan pada prinsip musyawarah dan mufakat. Dalam menghadapi konflik atau perbedaan kepentingan, pendekatan konstitulatif memungkinkan penyelesaian yang damai dan adil, sehingga memperkuat ketahanan sosial politik bangsa. Nah, yang kelima, komprehensif dan integral. Salah satu sifat penting lainnya adalah komprehensif dan integral, yang menunjukkan bahwa ketahanan nasional mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa secara menyeluruh dan terpadu. Tidak ada aspek pun yang berdiri sendiri, karena semua saling berhubungan, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hingga pertahanan dan keamanan. Ketika satu aspek terganggu, maka aspek lainnya juga akan terdampak. Oleh karena itu, pembangunan ketahanan nasional harus dilakukan secara serentak dan seimbang antar sektor. Nah, sifat yang keenam, kekeluargaan dan gotong royong. Nah, kekeluargaan dan gotong royong merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Kekuatan nasional harus dibangun dengan semangat kebersamaan, solidaritas, dan rasa saling membantu antar warga negara. Nilai-nilai ini tercermin dalam aspek kehidupan sosial masyarakat Indonesia dan menjadi kekuatan tersendiri dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Dalam menghadapi bencana, krisis ekonomi atau pandemi, semangat gotong royong mampu memperkuat daya tahan masyarakat dalam negeri secara keseluruhan. Nah, yang ketujuh, holistik dan terpadu. Ketahanan nasional bersifat holistik dan terpadu. Artinya, ketahanan nasional tidak terlihat secara parsial atau terpisah-pisah, melainkan sebagai suatu kesatuan utuh. Semua aspek kehidupan bangsa, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan harus dirancang dan dikelola
dalam satu kesatuan strategi yang saling mendukung. Nah, sifat yang ke-8, interaktif dan responsif. Ketahanan nasional juga bersifat interaktif dan responsif terhadap perubahan baik dalam negeri maupun luar negeri. Artinya, bangsa harus mampu membaca sinyal-sinyal perubahan global maupun regional dan segera menyusun kebijakan serta strategis untuk menjaga stabilitas ketahanan nasional. Nah, contohnya seperti konflik geopolitik, perang dagang, pandemi, dan fluktuasi harga global. Nah, di nomor 9, berbasis nilai dan moral bangsa. Indonesia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik atau ekonomi, tetapi juga berakar pada nilai moral dan bangsa, terutama nilai Pancasila, nilai kejujuran, nilai keadilan, kemanusiaan, dan persatuan menjadi fondasi moral yang membentuk ketangguhan bangsa. Dan yang terakhir, preventif dan proaktif. Ketahanan nasional bersifat preventif dan proaktif, yaitu mampu mencegah potensi gangguan sebelum terjadinya dan secara aktif membangun sistem pertahanan serta kesiapan menghadapi berbagai tantangan. Sifat ini menunjukkan bahwa bangsa memiliki ketahanan nasional yang tinggi, tidak hanya bersifat relatif terhadap krisis, tetapi juga mampu mengantisipasi ancaman jauh-jauh hari melalui perencanaan yang matang dan penguatan kelembagaan. Nah, itulah tadi penjelasan dari poin yang kedua. Poin yang ketiga yaitu asas-asas ketahanan nasional. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Ketahanan nasional bertumpu pada dua kebutuhan dasar manusia dan bangsa, yaitu kesejahteraan atau prosperity dan keamanan atau security. Kesejahteraan mampu mencakup aspek sosial, ekonomi, dan budaya, sedangkan keamanan menyangkut pertahanan dan stabilitas negara. Keduanya harus seimbang dan tidak saling bertentangan. Nah, yang kedua itu asas komprehensif dan menyeluruh. Yaitu mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa, bernegara, meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Pendekatan menyeluruh ini memastikan bahwa ketahanan ini tidak hanya dibangun dari aspek militer, tetapi juga dari ketahanan nasional dan ekonomi. Nah, yang ketiga, asas integral atau yang terpadu. Setiap komponen bangsa harus bekerja secara terpadu dan tidak terpisah-pisah. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga negara, serta masyarakat harus saling mendukung dalam menjaga ketahanan nasional. Nah, asas yang keempat yaitu asas kewaspadaan dini. Nah, bangsa harus mampu mengenali dan mengantisipasi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Sebelum berkembang menjadi krisis, ini membutuhkan sistem informasi dan komunikasi nasional yang kuat. Nah, dan asas yang terakhir yaitu asas kemandirian. Ketahanan nasional dibangun atas dasar kemampuan dan kekuatan sendiri, tanpa tergantung pada pihak luar. Ini mencerminkan semangat berdiri di atas kaki sendiri dan percaya terhadap kemampuan bangsa sendiri. Nah, ternyata masih ada satu guys, yaitu asas wawasan Nusantara. Asas wawasan Nusantara adalah cara pandang Indonesia terhadap diri dan lingkungannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Hal ini menjadi landasan dalam membangun ketahanan nasional yang berorientasi pada persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, inilah tadi penjelasan dari poin yang ketiga. Terima kasih. Poin yang keempat, tantangan pertahanan nasional. Pertahanan nasional Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, dan dinamika geopolitik global. Tantangan tersebut dapat bersifat tradisional maupun non-tradisional, yang jika tidak ditangani secara cermat dan komprehensif dapat mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Yang pertama, ancaman militer dan konflik terbuka. Nah, meski Indonesia tidak sedang berperang, potensi konflik terbuka tetap ada.
terutama terkait sengketa perbatasan darat maupun laut, seperti wilayah Natuna yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Pelanggaran wilayah oleh kapal asing, penyelundupan senjata, dan pelatihan kompleks kelompok bersenjata ilegal juga menjadi tantangan nyata bagi sistem pertahanan militer Indonesia. Yang kedua, ancaman non-militer dan cyber. Ancaman modern seperti serangan cyber terdapat dari infrastruktur strategi negara, penyebaran hoaks dan propaganda digital, serta spionisme melalui teknologi informasi menjadi tantangan serius. Tantangan digital dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan stabilitas nasional, memecah belah masyarakat, atau mencuri data penting negara. Yang ketiga, radikalisme, terorisme, dan separatisme. Nah, paham radikal dan terorisme yang berkembang di berbagai wilayah serta gerakan separatisme di daerah-daerah tertentu mengancam integritas nasional. Aksi teror bisa melemahkan rasa aman masyarakat dan kepercayaan terhadap negara, sehingga penanganannya harus melibatkan aspek keamanan, ideologi, dan sosial budaya. Yang keempat, ketergantungan teknologi dan alutsista asing. Ini membuat pertahanan nasional rentan terhadap embargo atau gangguan pasokan dari negara lain. Kemandirian industri pertahanan masih menjadi tantangan besar. Dan yang terakhir, kondisi geografis dan keragaman sosial budaya. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki tantangan tersendiri dalam menjangkau wilayah-wilayah terpencil untuk kepentingan pertahanan. Selain itu, keberagaman budaya, agama, dan suku bangsa juga bisa menjadi celah-celah konflik jika tidak dikelola dengan bijak. Nah, itulah tadi penjelasan dari poin yang keempat. Terima kasih. Masuk di poin yang kelima, urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Ketahanan nasional merupakan suatu kondisi dinamis yang menunjukkan kemampuan bangsa dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keberlangsungan hidup di tengah berbagai ancaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam konteks globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, ancaman terhadap negara tidak hanya berbentuk agresi militer, tetapi juga mencakup ancaman ideologi, ekonomi, sosial budaya, hingga cyber. Oleh karena itu, urgensi ketahanan nasional menjadi sangat penting untuk menjamin stabilitas negara secara menyeluruh dan menjaga integritas bangsa. Nah, bela negara adalah salah satu bentuk partisipasi warga negara dalam menjaga ketahanan nasional. Sikap bela negara tidak hanya diwujudkan melalui pengabdian militer, tapi juga melalui peran aktif di berbagai bidang seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, kesadaran bela negara merupakan kunci agar masyarakat tidak mudah terprovokasi dan tetap bersatu dalam menghadapi tantangan global. Nah, dengan demikian, ketahanan nasional dan bela negara adalah dua hal yang saling melengkapi. Ketahanan nasional menjadi benteng negara secara keseluruhan, sedangkan bela negara menjadi bentuk konkret kontribusi rakyat dan memperkuat benteng tersebut. Di tengah kompleksitas zaman, keduanya tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau militer saja, tetapi juga merupakan tugas bersama seluruh elemen bangsa dan menjamin keberlangsungan dan kejayaan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, sekian pembahasan dari materi yang kelima. Masuk di poin yang keenam, pembinaan ketahanan nasional. Pembinaan ketahanan nasional merupakan proses sistematis yang dilakukan untuk memperkuat dan menjaga keutuhan serta kedaulatan negara melalui peningkatan kualitas seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses ini mencakup pembinaan di berbagai bidang seperti ideologi, politik, ekonomi, dan sosial budaya, serta pertahanan keamanan atau poleksob budakan. Tujuannya adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, mandiri, dan mampu menghadapi berbagai bentuk ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan dari dalam maupun luar negeri. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional sangat bergantung pada kesadaran kolektif seluruh komponen bangsa. Oleh karena itu, penanaman nilai-nilai nasionalisme sangat semangat persatuan serta kemandirian harus terus
digalakkan terutama kepada generasi muda dan penerus bangsa. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, Indonesia akan memiliki ketahanan nasional yang kokoh, adaptif terhadap perubahan global, dan siap menghadapi segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu keberlangsungan kehidupan nasional. Nah, itulah tadi penjelasan dari materi yang keenam. Terima kasih. Poin yang ketujuh, ketahanan nasional dan pembangunan nasional. Ketahanan nasional dan pembangunan nasional memiliki hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Ketahanan nasional yang sangat kuat menciptakan stabilitas sosial dan politik yang menjadi prasyarat untuk utama bagi terlaksananya pembangunan nasional. Sebaliknya, pembangunan yang berhasil dan merata akan memperkuat ketahanan nasional karena mampu meningkatkan kualitas hidup rakyat, mengurangi kesenjangan sosial, dan memperkuat semangat kebangsaan. Nah, dalam praktiknya pembangunan nasional tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus memperhatikan aspek ketahanan nasional agar pembangunan tidak bersifat rapuh. Misalnya, pembangunan infrastruktur harus dibarengi dengan penguatan sistem pertahanan wilayah, pembangunan sumber daya manusia, disertai dengan pembentukan karakter kebangsaan. Dan pembangunan ekonomi harus mengutamakan kemandirian agar tidak mudah terpengaruh tekanan global. Nah, oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan seluruh komponen bangsa untuk merancang pembangunan nasional yang selaras dengan upaya memperkuat ketahanan nasional. Dengan begitu, bangsa Indonesia dapat menghadapi era globalisasi dan kompetensi internasional dengan percaya diri, tangguh, dan berdaya saing tinggi. Nah, sekian penjelasan dari materi yang ketujuh. Terima kasih. Masuk di poin yang terakhir, ketahanan nasional dan globalisasi. Ketahanan nasional dan globalisasi merupakan dua konsep yang saling berkaitan dan memerlukan penanganan yang bijaksana. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya di tengah berbagai tantangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sementara itu, globalisasi adalah proses integrasi dunia dalam berbagai aspek kehidupan seperti ekonomi, teknologi, informasi, dan budaya, yang terjadi secara cepat dan luas lintas negara. Dalam konteks ini, globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus ancaman bagi ketahanan nasional. Di satu sisi, globalisasi memberikan banyak keuntungan bagi suatu negara, seperti kemudahan akses informasi, peningkatan arus investasi, pertukaran budaya, dan percepatan pembangunan ekonomi. Namun di sisi lain, globalisasi juga membawa tantangan yang mengganggu ketahanan nasional, seperti masuknya ideologi asing yang bertentangan dengan Pancasila, ketergantungan terhadap produk luar negeri, kritis identitas budaya, serta penyebaran informasi hoax, paham radikal melalui media sosial dan internet. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk membangun ketahanan nasional yang tangguh dalam menghadapi pengaruh globalisasi. Nah, dalam menghadapi globalisasi, ketahanan nasional harus bersifat adaptif dan selektif. Artinya, bangsa Indonesia harus mengambil manfaat dari globalisasi, namun tetap menjaga identitas dan ketahanan nasional. Ketahanan nasional yang kuat menjadi benteng utama agar bangsa ini tidak mudah terpengaruh oleh arus global yang dapat melemahkan semangat persatuan dan integritas bangsa. Dengan demikian, Indonesia dapat tetap eksis dan berdaulat di tengah arus globalisasi yang sangat deras. Nah, itulah tadi penjelasan dari poin yang terakhir. Sekian, terima kasih. Adapun kesimpulan dari materi ini yaitu ketahanan nasional merupakan fondasi utama bagi keberlangsungan hidup dan keutuhan suatu negara dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ketahanan mencakup seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara seperti ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Ketahanan nasional yang tangguh akan menciptakan stabilitas, menjaga kedaulatan, serta memperkuat integrasi dan persatuan bangsa. Nah, dalam era globalisasi yang penuh dinamika dan kompleksitas, ketahanan nasional memiliki urgensi yang semakin tinggi.
Globalisasi membawa pengaruh besar, baik positif maupun negatif, terhadap kehidupan nasional. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang ketahanan yang adaptif, komprehensif, dan terpandu untuk menghadapi perkembangan zaman tanpa kehilangan jati diri bangsa. Dengan memperkuat ketahanan nasional melalui partisipasi seluruh elemen masyarakat, pembangunan yang merata, penanaman nilai-nilai kebangsaan, Indonesia akan mampu menjaga kedaulatan dan tetap berdiri kokoh sebagai bangsa yang mandiri, berdaya saing, dan bertabat dan di tengah peraturan global. Nah, itulah kesimpulan dari materi ketahanan nasional. Itulah penjelasan dari saya terkait materi ketahanan nasional. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.